Tes 1 2. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samawati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsih. Wa midada kalimati asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari pertama bulan suci Ramadan, tentunya mari kita sama-sama bersujud bersyukur, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan rasa syukur kita adalah dengan semakin ditingkatnya iman dan takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, tentunya kita semua kalau ditanya ngantuk nggak, pasti ngantuk. Karena tidurnya pasti agak malam dan harus bangun lagi jam 00. Dan itu semua tidak menjadi beban, bahkan itu nikmat. Ketika sesuatu yang kita kerjakan dengan ikhlas, redho, maka itu tanpa kita rasakan nih, tanpa kita rasakan namanya kesulitan. Nah, tetapi kalau sesuatu kita kerjakan dengan terpaksa, dengan tanpa keikhlasan, disitulah beratnya. Nah, gitu. Ini mohon maaf, berhubung depan rumah ada masjid, jadi kedengaran agak sedikit berisik ya. Sedang membangunkan sahur. Ya, kalau santri-santri Pondok Set Malomo jam 12 udah bangun, udah mandi. Nikmat sekali. Tadi ya, saya terasa ngantuk banget. Ya, sunnatullah itu nggak mungkin kita hindari. Bangun jam 12.00, ngebangunin jamaah semua. Nggak lama kemudian mandi dengan kondisi yang dingin, mandi seger. Kenapa? Saya paksakan mandi, bahwa ini adalah mandinya, niatkan mandi bulan suci Ramadan. Ya, mandi malam Ramadan. Ya, itu luar biasa loh. Niatnya niat mandi Ramadan aja. Ya, supaya berkah hidup kita. Nah, alhamdulillah, baik, Masya Allah. Nah, ini terbukti walaupun kita mulai 2:30, karena memang kita udah beritahu jamaah, ya nontonnya juga alhamdulillah. Ya. Kepada Bapak Ibu yang sedang masak, hati-hati. Ya, tentunya banyak di antara kita di sini ibu-ibu wabil khusus ya. Yang sedang di dapur, hati-hati.
HP-nya jangan terlalu dekat dengan kompor ya. Ya. Jadi sambil nonton saya jangan terlalu dekat HP-nya dengan kompor. Cukup suaranya digedein ya, supaya kedengaran suara saya, tapi HP-nya jangan dideketin kompor, bahaya. Nanti terjadi apa-apa, auzubillah, nggak bisa lagi nanti ini live streaming. Nah, begitu ya. Ya, semangat semuanya ya, semangat bangun ya. Bersiap-siap untuk makan sahur. Sembari menanti istri tercinta sedang masak, kita simak beberapa arahan, beberapa ilmu yang tentunya nanti ya kita akan menyampaikannya. Masih berisik . Ya. Baik Bapak Ibu. Begini. Karena waktu kita memang sangat berjauhan. Ada yang sudah tentunya sudah puasa, ada juga yang sudah imsak, ada juga yang masih masak. Saya bicaranya di sini adalah dalam konteks waktu Indonesia Barat. Silahkan sesuaikan sesuai dengan masing-masing. Di Hong Kong sudah jam 4. Ya, udah 3:30 pasti di Hong Kong. Alhamdulillah. Kemudian di Papua itu udah jam 5 lewat, udah hampir 5:30. Ya, udah bukan jam 5:30 ya, udah hampir jam 6 malah ya. Udah jam 5:38 di Papua. Karena beda 2 jam. Ya. Tetapi akan berbeda dengan saudara-saudara kita yang ada di bagian barat. Di situ ada Arab Saudi, Belanda. Ya, itu di sana masih tengah malam. Ya. Di Arab ini masih sekitar jam 10:30, jam 11-an ya. Jadi ini kita berbeda-beda waktu ya. Ya. Oleh karenanya Bapak Ibu, ini jangan dijadikan alasan nanti ya, sehingga tidak bisa mengikuti pengajian kita. Nah, baik, singkat cerita. Banyak sekali yang ingin saya sampaikan dalam kajian live streaming kita Munajat Gedor Pintu Langit sebelum kita berdoa di jam 4 nanti. Hanya saja mungkin kita bahasnya step by step. Karena tidak mungkin satu pertemuan akan selesai. Karena bab Ramadan itu panjang. Bab Ramadan itu luas. Ya. Kemarin ayah bunda saya sudah men-share beberapa viti-viti terkait dengan fikih Ramadan yang saya fokuskan dalam 3 judul ya. Pertama terkait dengan tilawah, kemudian terkait dengan sholat witir, dan terkait dengan sholat tahajud. Nah ini kenapa saya sampaikan begini? Karena ternyata masih banyak sekali yang belum paham terkait dengan ibadah-ibadah yang harus kita jalankan di bulan suci Ramadan. Ya. Bahkan saling menyalahkan. Ingat Bapak Ibu, ini bulan Ramadan. Bukan bulan saling mengklaim yang paling baik. Ya, bukan juga bulan yang dijadikan sebagai bulan merasa paling hebat. Ya. Tetapi kita jadikan bulan suci Ramadan fastabikul khairat.
berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Kenapa? Karena kalau seandainya kita mengeluarkan statement di bulan suci Ramadan itu, statement menyakiti hati saudara kita, apalagi kita merasa paling hebat, apalagi kita merasa yang lain salah, cuma kita yang benar, itu menyakiti hati saudara kita, itu bisa menggugurkan pahala ibadah puasa kita. Secara dohir, puasanya menahan dari lapar dan dahaga, betul. Tapi pahalanya habis. Kenapa? Karena kita menyakiti hati orang lain. Yang kedua, bukan hanya sekedar menyakiti. Mulut kita ini menjadi pisau untuk menggugurkan pahala puasa kita. Ini yang paling penting yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ya, mohon dijaga mulut kita. Ya, mohon dijaga. Kalau sekiranya tidak terlalu penting untuk mengeluarkan statement, lebih baik diam. Ya. Kalau sekiranya kita lagi sakit hati, lagi apa lagi itu karena kita sebagai manusia biasa, lebih baik isi dengan baca Al-Qur'an. Nah, begitu ya. Kasihan. Ini yang paling utama. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan ada 3 hal yang perlu kita jaga di bulan suci Ramadan ini. Ya. Yang mana kita sudah sama-sama ketahui dari 3 hal itu sudah kita jalankan semua. Dari 3 hal itu sudah menjadi kebiasaan tradisi santri Pondok Sehat Malomo. Ya. Dan ini bukan hanya hadis Rasul. Ya. Tetapi Al-Qur'an pun menyampaikan yang menjadi rujukan TTS kita. Yang menjadi rujukan tahajud, tilawatil Quran dan sedekah subuh kita. Ini rujukannya Al-Quran, bukan hanya sekedar hadis, tapi Al-Quranul Karim menyampaikan. Surah Fatir ayat 29. Nah ternyata di bulan suci Ramadan itu, ini yang harus kita jaga. Yang mohon maaf ya, dengan tidak menyombongkan diri sebagai, katakanlah santri Pondok Sehat Malomo, tetap kita merendah, nggak boleh sombong, ya. Dan saya sampaikan kepada santri-santri semua, Anda bersyukur menjadi santri Pondok Sehat Malomo. Kenapa? Karena jauh sebelum Ramadan masuk, jauh sebelum Ramadan tiba, kita semua sudah menjalankan apa-apa yang diinstruksikan oleh Rasulullah SAW. Ini ngerti nggak nih? Paham kan maksudnya Bunda ya? Ya. Jauh sebelum Ramadan tiba, jauh sebelum Ramadan hadir, kita sudah menjalankan apa-apa yang seyogyanya kita jalankan di bulan suci Ramadan. Nah, cuma mohon maaf, Bapak Ibu jangan sombong, Bapak Ibu jangan berbusung dada, apalagi membawa-bawa kalimat, wow, itu mah saya udah ini, saya mah gitu itu mah, ya. Semakin berisi padi, semakin menunduk, ya. Makanya saya minta maaf tadi, tidak bermaksud untuk menyombongkan diri, tapi saya sampaikan kepada halayak semua bahwa santri-santri saya di Pondok Sehat Malomo, walaupun secara online, apa yang menjadi instruksi ya para alim ulama kita melalui instruksi Rasulullah SAW, ya itu sudah kita jalankan jauh sebelum Ramadan tiba. Ya. Ternyata sumbernya hanya itu. Sumbernya itu lagi sumbernya.
Ya. Nah, oleh karenanya yuk, yang baru bergabung, yang belum jadi santri, yang masih jamaah biasa, makanya selalu bilang, yang serius ingin jadi santri, yang serius ingin dibimbing, yuk sok mangga silahkan masuk jadi santri Pondok Pesantren Malomo. Toh juga nggak bayar, toh juga nggak ada SPP, ya nggak ada tuh SPP-nya, nggak ada bayarannya. Bagi yang ada di FB, di Facebook silahkan di Messenger. Bagi yang ada di IG silahkan baca di situ ada nomor yang dituju. Yang di YouTube, apalagi yang di TikTok. Yang di TikTok tinggal DM. Ya, walaupun mohon maaf DM-nya numpuk. Ya, silahkan jadi santri. Toh juga jadi santri nggak ada konsekuensi yang harus diemban. Hanya perjanjian ingin istiqomah, nurut manut terhadap aturan main. Ya, kan secara finansial kita nggak ada tuh namanya biaya, apalagi minta-minta, nggak ada. Ya, semuanya gratis. Nah, oleh karenanya perhatikan baik-baik. Ada 3 amalan, 3 perkara yang betul-betul menjadi instruksi, menjadi arahan para alim ulama kita, para guru-guru kita. Di bulan suci Ramadan itu yang pertama adalah mari kita upgrade sholat kita. Nah, ini banyak yang keliru nih. Kenapa harus di-upgrade sholatnya, Ustadz? Ya. Berarti ada penambahan ya. Isya jadi 5 rakaat. Subuh jadi 3 rakaat. Enggak begitu maksudnya. Ya. Ini perhatikan baik-baik nih. Ya. Di saat di bulan lain, boleh jadi banyak di antara kita, ini di luar dari santri ya. Ya, kalau santri kan jelas udah jalanin tuh. Ini di luar dari santri. Banyak di antara kita tidak mengenal namanya, apa itu maknanya tambah kuantitas sholat kita. Ibadah sholat 5 waktu kita ditambah kualitasnya, ibadah sholat sunnah kita ditambah kuantitasnya. Ya, paham maksudnya ya? Yang sudah menjadi landasan wajib itu kualitasnya ditambah. Bukan kuantitas. Kuantitas angka, kualitas itu isi. Ya. Gitu ya. Silahkan Bapak Ibu, silahkan. Di DM saja Bu. Ya. Kami tidak pernah meminta bayaran. Ya. Jadi sholat 5 waktunya nggak usah ditambah. Ya, 4 rakaat jadi 6 rakaat, nggak usah. Itu memang sudah pakem. Itu sudah syariat. Sudah dari sononya. Itu kewajiban kita, nggak usah ditambah. Tetap sehari semalam 17 rakaat. Tetap subuhnya 2 rakaat, zuhurnya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat, maghribnya 3 rakaat, isyanya 3 rakaat, 17 rakaat, 1 hari 1 malam. Terus apa yang harus ditambah? Yang ditambah adalah kualitas, bukan kuantitas. Apa yang disebut dengan kualitas? Kualitas adalah mungkin selama ini kita sholatnya kayak dikejar-kejar musuh. Sekarang coba perbaiki kualitas sholat kita. Ya, sholatlah dengan tumaninah, sholatlah dengan santai. Kenapa? Karena ini bulan suci Ramadan, saatnya kita merubah kebiasaan buruk kita. Tuh yang pertama. Ya. Yang kedua, ya, yang dimaksud adalah bagaimana agar ibadah sholat kita ditambah lebih banyak lagi, bukan menambah fardunya, tetapi bagaimana kita menjalankan kuantitas ibadah sholat sunnah kita. Dan ini sudah dijalankan oleh santri-santri kita di Pondok Sehat Malomo. Saya hakul yakin 100%. Ya. Santri-santri senior kami, Bu Sunarsi, Bu Wiwi, Bu Sri,
Bang Haji Tati, Bang Haji Sukawati, dan semuanya tanpa terkecuali, ya. Saya hakul yakin semua sudah menjalankan ini. Apa yang dimaksud? Jangan pernah tinggalkan namanya qobliyah ba'diyah. Itulah yang disebut sebagai sunnah rawatib. Ini banyak terlalaikan. Tetapi setelah menjadi santri Pondok Sehat Malomo, ini pasti dijalankan. Kenapa? Karena ini kita jadikan sebagai wadah 40. Nah, jadi kalau belum jadi santri mungkin ya, ini mungkin ya. Wadah 40-nya tuh hanya dilaksanakan di bulan Ramadan saja. Tetapi kalau santri kami itu wadah 40 itu jauh-jauh hari udah dijalankan. Bahkan sudah dijadikan sebagai kewajiban. Ini wadah 40 loh ini. Dan di wadah 40 itu tidak disebut taraweh. Kenapa? Karena taraweh itu hanya ada di bulan Ramadan. Apa saja wadah 40 itu? Mari kita simak baik-baik. Pertama, 17 rakaat yang menjadi kewajiban kebutuhan kita. Bukan hanya sekedar kewajiban, tapi ini adalah kebutuhan. Ya. Bapak Ibu, yang namanya kebutuhan, kalau kita nggak ada, nggak menunaikan, berarti hidup itu terasa hampa. Nah, simak baik-baik. 17 rakaat. Kemudian ada namanya 12 rakaat. Apakah itu 12 rakaat? Itulah qobliyah ba'diyah. Bagaimana kita istiqomah melakukan qobliyah subuh 2 rakaat. Pahalanya dunia seisinya. Enggak ada apa-apanya. Kemudian kita melanjutkan namanya qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Masing-masing 1 4 rakaat, ba'diyahnya 2 rakaat. Udah 6. Tambah tadi 2 udah 8. Kemudian ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat. Totalnya berapa? 12 rakaat. Nah, ini banyak yang keliru. Dia rela mati-matian menjalankan taraweh, tapi dia tidak menjalankan ba'diyah isya. Padahal kalau kita runut dari sisi pahala segala macam, pahala ba'diyah isya jauh lebih tinggi posisinya ketimbang tarawih itu sendiri. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Ya. Nah, begitu ya. Ya. Apa nih? Assalamualaikum kalau gratisan terus. Ibu, santri kita gratis kok, Bu. Ya. Ya, kita nggak ada bicara makan di sini, Bu. Ini kayaknya salah paham ini. Ya. Nah, begitu ya, kita lanjut ya. Ya. Nah, ini kita jalankan dulu tuh 12 rakaat itu. Qobliyah ba'diyah itu. Nah, jangan sampai begini. Ini banyak kejadian ini. Yang diutamakan tarawehnya. Tapi sholat fardu 5 waktunya nggak jalan. Nah, ini agak keliru. Nah, inilah fungsinya kita belajar, Ibu, Bapak. Maksimalkan fardunya dan optimalkan sunnahnya. Ya, rela bejubel. Ya biasalah malam pertama kan. Malam pertama itu setiap masjid pasti penuh lah. Ya, karena dianggapnya tarawih itu sakral. Ya. Ya. Jadi dianggapnya tarawih itu kayak selevel wajib. Padahal tarawih itu sunnah. Dan tarawih itu apa yang membuat seperti sakral begitu? Karena dia hanya hadir 30 hari atau 29 hari. Tidak akan berlebih dan tidak akan berkurang.
Tidak ada sejarah taraweh 31 hari. Dan tidak ada sejarah taraweh 28 hari. Cuma 2. Kalau enggak 29, 30. Nah, makanya orang-orang berlomba-lomba untuk taraweh. Tapi perlu saya sampaikan ayah bunda, ini yang keliru berat, sangat keliru ketika Anda berlomba-lomba taraweh, tapi sholat fardunya Anda lepas. Nah, itu sama halnya Bapak Ibu sedang memakai baju yang indah, baju yang bagus, tapi Bapak Ibu nggak pakai celana. Gitu. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Ya. Mohon maaf, jangan ada yang marah, jangan ada yang tersinggung ya. Ya. Maksimalkan dulu ibadah wajibnya. Nah, setelah ibadah wajib, naikin posisinya qobliyah ba'diyahnya. Setelah qobliyah ba'diyahnya baru tuh ada namanya taraweh. Nah, begitu ya. Ada lagi yang keluar statement. Ini yang perlu saya sanggah ya. Kalau sudah taraweh nggak perlu lagi tahajud. Jangan ada menyalahkan antara taraweh dengan tahajud. Itu satu kandung, itu anak kandung itu, bukan anak tiri itu. Ya. Antara taraweh dan tahajud itu satu bapak, satu ibu. Ya, substansinya sama. Qiyamul lail. Ya. Ini terkadang dianggapnya kalau sudah taraweh tak perlu lagi tahajud. Ya. Kalau sudah tahajud nggak usah lagi taraweh. Nah, ini yang agak repot ini. Pemahaman yang agak sedikit keliru. Jadi gini, sederhananya adalah yang sudah taraweh tidak mau tahajud lagi, ya udah, nggak usah disalahkan. Ya, kenapa? Karena taraweh itu bapaknya adalah qiyamul lail, ibunya adalah qiyamul lail. Begitupun tahajud, ibunya adalah qiyamul lail, bapaknya qiyamul lail. Satu kandung ini adik kakak ini. Ya, di Al-Quran jelas disampaikan, ya. Fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal lail, kan begitu kan awalnya. Disebut ada tahajud di situ. Nah, lantas bagaimana dengan taraweh? Taraweh ini sunnah. Sama halnya tahajud, hukumnya juga sunnah. Sama-sama produk qiyamul lail. Jangan saling menyalip, jangan saling menyalahkan. Cuma bedanya, kalau tahajud itu tiap malam bisa ditunaikan. Kalau taraweh ini hanya tamu. Nah, jadi taraweh itu hanya tamu. Taraweh itu hanya hadir di Ramadan saja. Tidak ada sejarah taraweh bisa ditunaikan di luar Ramadan. Makanya dianggaplah sebagai ibadah yang utama, ibadah sakral. Padahal nilainya sama posisinya. Sama-sama sunnah. Nah, begitu ya. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Berarti Ustadz, kalau saya sudah taraweh di masjid, apakah saya perlu tahajud lagi? Kembali ke diri masing-masing. Kalau Anda seorang istiqomah tahajud, maka tahajud itu kita butuhkan. Tetapi bagi Anda yang tidak istiqomah tahajud, menganggap taraweh itu sebagai pengganti tahajud, nggak jadi masalah juga. Karena qiyamul lail. Nah, cuma kalau ada yang nanya ke saya, Pak Ustadz sendiri tahajud nggak? Saya tahajud. Saya bangun jam 00, mandi, tahajud dulu saya. Hajat dulu, witir lagi saya. Kenapa? Karena di masjid saya nggak witir tadi. Nah, begitu. Tapi kalau saya sudah witir di masjid, nggak usah lagi witir di rumah. Kan begitu. Nah, ini yang banyak sekali yang, maaf ya, mohon maaf sekali ya. Dia sudah witir di masjid, berjamaah, kemudian tahajudnya witir lagi.
Nah, cukup 1 kali witir saja Bapak Ibu. Ya, sekali lagi cukup sekali saja witirnya. Kalau mau diisi dengan apa? Hajatnya saja ditambah. Nah, inilah makna dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ayo tambah lagi tuh sholatnya. Ya, tambah lagi tujuannya apa? Agar supaya ibadah di bulan Ramadan ini sholat kita ditingkatkan lagi. Ditingkatkan di sini dalam arti bukan menambah yang fardunya, kualitas yang ditambah, sementara sunnahnya kuantitas yang ditambah. Begitu. Ya, ini mumpung Ramadan, Bu. Ramadan itu hanya 30 hari maksimal. Dan minimal 29 hari. Nggak ada Ramadan 31. Nggak ada juga Ramadan 28. Yang ada 28 itu Februari. Ya. Yang ada 31 itu Maret. Ah, ya. Andi Sukma, betul Ibu. Ya. Tapi mari kita pahami sama-sama. Makna penutup di sini, Ibu, kita harus buka kitab lagi. Nggak bisa kita ngambil kesimpulan. Seperti itu. Ya. Yang disebut penutup itu begini, Bu. Ini mohon diperhatikan, Bu, ya, biar kita nggak salah paham ini. Ya. Yang disebut sebagai penutup, di saat kita sudah witir, kemudian kita nggak ada istirahat, nggak ada jeda, kemudian kita langsung lagi dengan sholat tahajud, itu yang keliru. Yang disebut penutup itu sudah ditutup ini, ya. Kemudian kita nggak ada tuh jeda, ya. Nggak ada istirahatnya, nggak ada tidurnya. Tiba-tiba kita langsung bangun lagi, sholat hajat, bangun lagi sholat tahajud, itu yang disebut, Bu. Ya. Tetapi kalau misalnya kita sudah sholat witir setelah isya, setelah taraweh, kemudian kita istirahat, kemudian kita tidur, lalu kita bangun tahajud, maka nggak usah lagi ditutup witir. Begitu Bunda. Ya. 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 Ini panjang nanti nih. Urusannya panjang nih. Kita menjelaskannya harus detail. Karena kalau enggak, ini adalah perkara yang setiap tahun muncul. Ya. Setiap tahun muncul ini. Bukankah sholat witir itu dalilnya jelas? Ini adalah sholat penutup. Betul. Tetapi pemahaman kita nggak nyampe di situ. Ya. Banyak sekali yang keliru. Ya. Karena sudah dianggapnya penutup, udah nggak mau lagi sholat di setelah witir. Ya. Betul, di saat itu Anda belum istirahat, betul. Nggak ada lagi sholat di dalamnya. Kenapa? Itu sudah penutup. Tapi setelah Anda bangun tidur, setelah Anda istirahat, bangun tidur, silahkan sholat lagi, nggak jadi masalah. Dan jangan lagi ditutup dengan witir. Kenapa? Karena sudah ditutup tadi. Nah, kalaupun ingin menambah witir lagi, hati-hati. Jangan sampai witirnya 2 kali, begini lagi hitungannya. Dianggapnya witir setelah taraweh 3 rakaat, kemudian bangun tengah malam tahajud, ditutup lagi witir 3 rakaat. Itu bukan witir namanya, Bu. Ya, itu 6 rakaat. 3 plus 3, 6. Bukan witir namanya. Itu genap. Witir itu ganjil. Ah, begitu ya. Ini perbedaan yang, bukan perbedaan sih ya, pemahaman yang tiap tahun muncul pertanyaan ini. Dan dalilnya kuat, ya. Witir itu penutup, betul, nggak salah. Ya. Lah terus kenapa ada sholat tahajud lagi? Yang disebut dengan witir penutup itu di saat satu rangkaian. Anda barusan, tadi ini barusan 5 menit yang lalu witir. Habis taraweh ceritanya witir. Kemudian pulang ke rumah. Nggak ada istirahat, nggak ada ngapa-ngapain. Tiba-tiba berdiri lagi sholat tahajud. Sholat hajat, itu yang disebut keliru. Nah, baru disebut di situ sebagai witir penutup. Tetapi kalau Bapak Ibu istirahat dulu, Bapak Ibu tidur dulu, kemudian nanti malam, tengah malam, Bapak Ibu bangun,
Ya, ya. Kemudian bertahajud sudah lepas hukum witirnya penutup. Nah, hukum witir penutupnya lepas. Maka dari itu, alim ulama kita mengizinkan untuk sholat lagi di situ. Silahkan. Ya, dan tak perlu lagi witir. Nah, ini yang puluhan komentar masuk ke HP saya. Pak Ustadz, tadi kan di masjid sudah witir 3 rakaat. Lantas bagaimana ini? Apakah saya harus witir lagi setelah tahajud? Tidak usah. Tak perlu lagi. Kalaupun Bapak Ibu ingin witir, hati-hati harus tahu ilmunya. Hati-hati harus tahu ilmunya. Jangan sampai begini, ini yang keliru, banyak sekali yang keliru nih. Ini mohon maaf ya, inilah fungsinya kita harus banyak belajar fikih. Ya. Karena ini kan urusan fikih ini. Bapak Ibu habis taraweh sholat witir 3 rakaat. Kemudian tidur, bangunlah jam 2 atau jam 3, tahajud. Setelah tahajud niatnya baik, mau nutup witir 1 rakaat. Saya tanya sekarang, 3 tambah 1 berapa? Kan 4. Itu bukan witir. Itu ganjil, itu genap. Nah, namun berbeda di saat Bapak Ibu ingin witir lagi, silahkan saja, nggak ada larangan. Ya, tapi hitungannya betul-betul ganjil. Contoh, kalau ingin nambah lagi, jangan pakai ganjil lagi di situ, pakainya genap, sehingga hitungannya tetap ganjil. Ini Pak Baliet nih. Kalau penjelasannya online begini, saya khawatir salah paham. Ya, kalau datang ke pondok, saya akan jelaskan. Ini khawatir. Maka dari itu, daripada salah, daripada keliru, mending gak usah witir. Cukup 1 kali witir. Begitu ya. Ya Bu Sunarsi ya. Daripada pebaliat, daripada pusing, mending 1 kali witir saja. Lantas di siapa Ustadz sholatnya? Masih banyak sholat yang lain Bun. Bisa diisi dengan sholat tasbih, bisa diisi dengan sholat hajat, bisa diisi dengan sholat mutlak. Ya, banyak. Nah, begitu ya. Jadi jangan ngotot di sholat witirnya. Seakan-akan sholat witir itu pendekar yang tak bisa, yang harus ditutup di tengah malam. Enggak. Kalau sudah witir sekali di ba'da isya tadi, tidak perlu lagi kita witir di akhir malam. Nah, kecuali tahu ilmunya. Kalau tahu ilmunya silahkan. Kalau nggak tahu ilmunya jangan. Khawatir bukan witir namanya. Gitu ya. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah fungsinya kita belajar Bunda ya. Dengan tidak merasa paling benar, kita tidak perlu merasa paling hebat, kita hanya mengingatkan. Jangan sampai ada kekeliruan di antara kita. Gitu ya. Nah, ini malam pertama kita menyampaikan terkait dengan mekanisme pelaksanaan sholat. Ya. Jadi insya Allah malam besok kita akan lanjutkan kembali karena masih banyak sekali. Ya, banyak yang nanya bagaimana hukumnya dengan tahajud, taraweh. Saya kan udah taraweh, ngapain lagi saya tahajud? Besok kita bahas. Ya, saya kan sudah witir, kenapa lagi harus? Kenapa saya dilarang witir lagi? Besok kita akan pendalaman lagi Bunda ya. Karena waktu sudah 3.10, mari kita berdoa ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Titik poin yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan hari pertama bulan suci Ramadan ini adalah mari kita bersihkan hati kita. Mari kita lunakkan ego kita agar jangan merasa paling hebat. Agar jangan merasa paling wow. Agar jangan merasa kitalah yang paling terdahulu. Jangan. Karena itu kesombongan saudaraku.
Kemudian yang kedua, mari kita jaga mulut kita. Kalau bahasanya adalah dilakban. Ini mulut dilakban aja. Dilakban dari pembicaraan-pembicaraan yang sia-sia. Tapi gunakan untuk bertilawatil Quran. Ya. Ini kita bahasannya masih banyak ini. Ini baru terkait dengan awalan Ramadan. Ya. Ini belum yang lain ini. Ya. Sri Amalia, Ibu, besok kita bahas lagi, Bu ya. Tidak semua 5 waktu itu ada ba'diyahnya, Bu. Subuh, asar nggak ada ba'diyah. Kalau qobliyah silahkan. Ya. Tapi kalau ba'diyah subuh nggak ada, ba'diyah asar juga nggak ada. Ya. Perlu kita nambah ilmu lagi, Bu ya. Nah, begitu ya. Allahu Akbar walillahilham ya. Jadi nikmat sekali ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Tutup mulut kita dari hal-hal yang tidak ada gunanya. Akses di HP kita, di TikTok kita, di FB kita, di IG kita yang sekiranya memancing untuk kita berkomentar kepo yang enggak jelas, tutup. Ya. Akses mata kita yang membuat syahwat kita, wabil khusus yang laki-laki maupun perempuan ya sama aja ya. Ya, katakanlah untuk laki-laki mungkin selama ini ada akses melihat yang kekurangan bahan segala macam, tutup. Cut semua. Ya. Hilangkan semua. Ya. Kita ganti dengan kalaupun misalnya mau, alangkah baiknya scroll seadanya saja, tidak perlu lama-lama. Apalagi seperti saya, karena saya adalah konten kreator, tentunya dalam satu hari itu harus upload puluhan konten. Selesai upload konten, tutup. Tak perlu lagi memperdalam, tidak usah lagi. Karena nanti pada akhirnya waktu habis hanya scroll. Sementara Al-Quran tidak dibaca. Ingat ayah bunda, sekali lagi saya beritahu, Ramadan hanya punya waktu 30 hari maksimal. Minimal 29 hari, maksimal 30 hari. Nanti dia akan pamit. Mumpung tamu kita bulan Ramadan ini datang, mari kita layani dengan semaksimal mungkin. Berikan pelayanan terbaik dengan tilawatil Quran. Berikan pelayanan terbaik dengan memperbanyak sunnah-sunnah. Sholat-sholat sunnah yang lainnya. Berikan pelayanan terbaik sedekah. Berikan pelayanan terbaik dengan ibadah-ibadah zikir, sholawat, istighfar. Nah, begitu ya. Allahu Akbar. Sudah disiapkan airnya, Bun? Ingat, hari ini hari pertama, mari kita ambil berkahnya, maksimalkan. Kalau yang istirahat, yang libur, ya syukur-syukur pada libur ya, minta izin cuti. Saya berharap di hari pertama ini maksimalkan. Bila perlu, bisa hatam sampai 15 juz. 10 sampai 15 juz. Ini harapan saya. Ya. Begitu ya. Daripada kita hanya bersantai, nggak jelas. Tidur boleh tidur, silahkan. Tapi jangan hanya habis tidur. Ya. Allahu Akbar. Yuk kita berdoa. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum ya Ababar Ruh Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana saghara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat istajib du'ana ya Allah biqabulid du'ana ya Allah iqdi hajatina ya Allah iqdi hajatina ya Allah ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afiha wa'fu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afiha wa'fu anhum. Khususon ila ruhi man ajazani Kiai Haji Imam Syamsuddin bin Kiai Haji Muhammad Ilyas wa khususon Ustazuna Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Ustazuna Abah Guru Sekumpul Ustazuna Kiai Haji Muhammad Ali Abdul Wahab. Jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ghafarallahu lahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yuk, sekarang ruqyah. Ini adalah ruqyah yang paling unik di saat orang lain sedang tertidur lelap. Dan karena ini berhubung bulan puasa, boleh jadi pada bangun untuk sahur. Yuk maksimalkan, nggak nyampe 5 menit. Tak nyampe 5 menit. Hanya 3-4 menit kita minta sama Allah agar Allah mengangkat seluruh penyakit-penyakit kita. Alhamdulillah sudah ribuan jamaah kita dari Aceh sampai Papua merasakan dampak positif ruqyah jarak jauh ini. Ya, insya Allah, Allah hadirkan kesembuhan untuk kita semua. Allah bukakan jalan setiap apa yang kita hadapi. Allah sembuhkan kita penyakit yang kita punya saat ini. Penyakit lahiriah, penyakit batiniah. Jangan takut saudaraku, insya Allah. Dengan wasilah doa-doa yang kita panjatkan, doa-doa kita langitkan di sepertiga malam ini, Allah ijabah sehingga Bapak Ibu semuanya sembuh dari penyakitnya. Amin ya Allah ya mujibas sa'il. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Biniatis syifa semuanya ya Allah tanpa terkecuali. Seluruh santri kami, jamaah kami, penonton, pengikut kami semua ya Allah. Sembuhkanlah semua penyakitnya ya Allah. Sembuhkanlah semua penyakitnya ya Allah. Penyakit lahiriahnya, penyakit batiniahnya ya Allah. Angkatlah semuanya ya Allah. Dengan kami mohon redomu ya Allah. Memohon redomu ya Allah. Engkau angkat seluruh penyakit saudara-saudara kami semua tanpa terkecuali ya Allah. Ya Allah ya Rasulullah nyuhunkan karamah. Mukjizat syafaat Hizbul Yamani. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Azamtu alaikum ya ashabas sihri wal waswasi atasamtu bika ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Bihaqqil khadri wal iyas wa biki kahiji mahijin kahajim mahjujim marmah jujim marjim wa biki ajin jajim. Wa biki hamun haji ajirin jasim mahmajun wa nuhu wa atasamtu bika bisal jinni wal jins wa mazatis sayatin. Wa asbahi wa a'udzu bika min kulli balai wa biki daniel wa biki ajin darasin. Wa nawarisin wa biki ahyan sarahiyan adunaya asba'ud wa bihki azamatikal jalilati ya Allah ya Allah ya Allah. Ihfidni min jamil bala wal afat wa bihki Isa wa Musa wa bihki Idris wa Shisha wa Syitha wa bihki Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya man la bidayata wa la nihayata wa atasamtu bika min syarril jinni wal insi bisirri qiraatis sayki fastajib du'a ya gathal mustaghithin. Agisni
Ya man laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul. Wa ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Iya sya yaskunur riya fadl rawakid ala zahri wa lahu masakara fil lail wan nahar was. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin alladzi khalaqani wa huwa yahdin. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Wa idza maridtu fa huwa yasfin. Wa idza maridtu fa huwa yasfin. Wa idza maridtu fa huwa yasfin. Wa iyamsaskallahu fala kasifa lahu illa hu wa yadqa bi khairin fala radda li fadli. Allahumma ya syafi ya ma'afi ya kafi makafi kasya wa kafi ibnu umatika. Semuanya tanpa terkecuali ya Allah. Penonton jamaah, santri-santri semua dari ujung dan puluhan negara yang mengikuti live streaming ini ya Allah. Angkatlah seluruh penyakit ya Allah. Min syarri waja'ir riyahi wal isqam wal awan wal junil barsi wal jizami ma'ah. Sebutkan penyakitnya dipegang. Bihaqillah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Minal abdi zalili asi al-mutar ilal malikil kabiri jabbari qahari ghafaril ladzi la ilaha illahu rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahim. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'athuhumullah thumma ilaihi yurja'un. Allahumma dafa'anni kull hammin wa ghammin kama tasya' bihaqqi la ilaha illa anta. Wa ayyamsaskallahu birrun fala kasifa lahu illa hu wa yurduk bi khairin fala radda li fadli. Allahumma ya syafi ya ma'afi ya kafi makafi kasya wa kafi. Ya Allah, angkatlah semuanya ya Allah. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul. Hunazilan mutafarikatan min alatil qadyar. Hunazilan mutafarikatan min alatil qadyar. Hunazilan mutafarikatan min alatil qadyar. Ukhrud ya Allah. Ukhrud ya Allah. Ukhrud ya Allah. Bibarakah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sesi ketiga. Sesi yang sangat ditunggu-tunggu oleh kebanyakan orang, kebanyakan manusia. Sesi kita minta kepada Allah agar hutang-hutang kita dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesi agar ekonomi kita diangkat oleh Allah. Allah angkat seluruh kesulitan-kesulitan kita semua. Dan Allah ganti dengan kemudahan rezeki. Mengalir baikan air zam-zam. Ya Allah, Ya Hanan, Ya Allah, Ya Manan, Ya Allah, Ya Fattah, Ya Allah, Ya Razak, Ya Allah, Ya Ghani, Ya Allah, Ya Mughni, Aghnina, Ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi azwajina, Allahumma barik lana fi abaina, Allahumma barik lana fi ummahatina. Allahumma ya Allah, berkahilah kami semua ya Allah. Terlebih di bulan Ramadan ini ya Allah, bulan yang penuh keberkahan ya Allah. Lunasilah hutang-hutang saudara-saudara kami ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Yuk semua santri, yang belum santri mohon maaf. Ya, ikutin. Wabil khairi ya fattahu faftah, wabil huda walir rizqi ya razzaku kulli musahila. Ayo ulangi lagi agar Allah berikan kita rezeki tiap hari masuk ke rekening kita yang tak pernah kita sadari. Yuk. Wabil khairi
ya fattahu faftah wabil huda walir rizki ya razzaku kulli musahila. One again. Wabil khairi ya fattahu faftah wabil huda walir rizki ya razzaku kulli musahila. Istajib du'ana ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fid dunya hasanah. Ya Allah, Allahumma rzuqna ziyaratal haramain, Allahumma rzuqna ziyaratal haramain, Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratal haramain, Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma rzuqna makharaja. Ya Allah, kami mohon kebesaran keesaanmu ya Allah. Angkatlah seluruh kesulitan kami ya Allah. Berikanlah kami jalan rezeki yang berlimpah ruah. Berikanlah kami kekayaan harta, kekayaan hati, kekayaan ilmu, kekayaan iman ya Allah. Takdirkanlah kami menjadi hamba-Mu, hamba yang kaya raya tajir melintir, hamba-Mu yang miliarder dermawan, hamba-Mu yang hartawan dermawan ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami semua ya Allah dari segala mara bahaya, bala, bencana, dan musibah ya Allah. Ya Allah, hadirkanlah pembeli tanpa tawar terhadap aset-aset yang telah kami doakan ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, khususon hajati. Rabbana atina fid dunya hasanah, khususon hajati ya Allah. Wabil akhirati hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Istajib du'ana ya Allah biqabulid du'ana ya qad hajatina ya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu, di hari pertama bulan Ramadan ini terasa nikmat, terasa berisi doa kita, tembus ke langit insya Allah, dan tentunya kita tunggu keijaban dari Allah. Allah ijabah doa-doa kita semua, amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, banyak sekali yang komen bagaimana caranya ikut masuk jadi santri. Silahkan Bapak Ibu yang di TikTok di DM saja, walaupun mohon antri khusus untuk TikTok. Kalau untuk di Facebook itu enggak antri. Yang penting bagi yang sudah DM tapi bagi yang sudah Messenger belum dibalas, di message ulang lagi agar supaya terbaca. Karena kalau di Facebook terkadang udah masuk itu nggak bisa masuk, itu masuknya ke sampah. Nah, jadi diulang lagi, ya. Akan berbeda dengan di DM. Kalau DM pasti masuk, ya. Nah, begitu ya Bunda ya. Nah, nggak bayar. Ini dari tadi. Terus nanti kalau nggak bayar gimana makannya? Ini makan apa saya nggak paham. Lah kan Bapak Ibu kan santri, makan sendiri di rumah, bukan saya yang ngasih makan. Ya, Allah yang ngasih makan, ya. Begitu ya. Ya boleh deh. Kalau ada di antara kita di sini, ada yang merasa dimintain oleh admin saya, lapor ke saya. Ya, apalagi minta SPP, minta ini, minta itu, lapor ke saya. Ya, nggak ada. Ya, semuanya gratis, semuanya gratis. Yang sifatnya kesantrian gratis. Akan tetapi berbeda kalau untuk bisnis seperti jual tanah, jual aset itu beda lagi judulnya. Itu bukan urusan santri itu urusan bisnis namanya. Ya, begitu ya. Allahu Akbar. Terima kasih kami sampaikan. Dikira mondok Bu Bidan. Ya. Ya memang mondok sih Bu Bidan, cuma mondoknya online. Ya mondoknya online, ya. Ya. Nah, ini saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyalurkan zakat, infak, sedekahnya termasuk fidyah. Alhamdulillah kemarin Pondok Sehat Malomo menerima fidyah untuk satu orang ya. Dan itu sudah kami salurkan. Jadi gini Bunda, kalau untuk sedekah subuh, Jumat berkah, itu kami kumpulkan dulu.
Setelah itu baru kami salurkan. Penyalurannya kemana? Pertama, tentunya ke anak yatim. Kemudian ke du'afa. Du'afa itu meliputi apa? Meliputi janda-janda, orang-orang yang membutuhkan. Ya. Nah, ketiga, di situ ada sebahagian yang kami ambil untuk operasional pondok. Nah, begitu ya. Jadi 3 tuh untuk sedekah subuh dan Jumat Barakah. Tetapi beda dengan zakat. Beda dengan fidyah. Kalau fidyah itu langsung kami tunaikan. Paling butuh waktu 1 sampai 3 jam itu langsung kami tunaikan. Kayak kemarin Ibu Meli ya kalau nggak salah ya. Ya, Ibu Meli kemarin bayar fidyah orang tuanya itu hanya setengah jam. Saya hubungi orang-orang yang sudah terlist di daftar kami yang perlu kita bantu. Saya langsung transfer. Ya, langsung diserahkan ke orang yang berhak menerimanya. Itu khusus untuk fidyah. Jadi nggak usah ditunggu kalau fidyah itu. Ya, hari itu disalurkan, hari itu juga harus disalurkan. Itu fidyah. Begitupun zakat. Zakat fitri apalagi. Ya, zakat fitri itu seperti itu. Nggak usah ditunggu-tunggu. Begitu ya. Nah, kecuali kalau zakat mal. Nah, kalau zakat mal beda lagi. Nah, kenapa? Karena di situ ada dijadikan sebagai zakat produktif. Nah, begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang ingin menunaikan, ya, siapa nih? Oh iya. Jadi bagi yang ingin menunaikan ya zakat, infak, sedekahnya dan berikut fidyahnya itu kami terima juga. Ya, ya. Masya Allah, barakallah. Terima kasih. Ya, mari kita lanjut untuk makan sahur. Dan ingat, makan sahur sunnah adalah makan sahur di akhir waktu. Akhir waktu. Bukan jam 2, bukan jam 3. Ya, di akhir waktu. Lebih bagus lagi sekitar 15 menit sebelum azan subuh. Itu jauh lebih bagus. Nah, lantas apa yang harus kita tunaikan 1 jam lagi ini? Setengah jam ke depan boleh memperbanyak istighfar. Boleh tilawatil Quran lagi bagi yang tidak ada kerjaan. Tapi kan kalau ibu-ibu nggak mungkin lagi sibuk di dapur kan? Ya ini aja lu udah buru-buru. Ayo Ustadz buru-buru, ayo buru-buru. Ini saya mau masak. Ya, ya. Insya Allah sampai ketemu di Jantung Al-Waqiah seperti biasa 5.15 menjadi asbab Allah ijabah doa-doa kita semua ya. Sekali lagi selamat menunaikan makan sahur untuk keluarga tercinta bersama keluarga tercinta dan tentunya jangan lupa nawaitunya ya. Nawaitu somagodinnya jangan salah ya. Masya Allah tabarakallah. Syukron barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lepaskan namanya tilawatil Quran. Semakin banyak kita mengaji, semakin mudah Allah berikan kita apa yang kita minta. Semakin kita banyak mengaji, maka semakin Allah angkat derajat kita. Semakin banyak kita mengaji, Allah hadirkan rezeki dari arah yang nggak pernah diduga-duga. Yang banyak hutang, banyakin ngaji. Yang ekonominya sulit, banyakin ngaji. Itu adalah kunci jawaban yang tidak pernah salah. Ya. Allah. Yuk, siap-siap ya. Barakallah.